perbuatan serta pikirannya senantiasa tenang. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih Bu Tari atas pembacaan padanya. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, ya, kita akan memasuki profil narasumber, ya. Beliau bernama Majaputra Karniawan, MPD. Beliau adalah seorang dosen PTKB, guru di Sekolah Buddhis Dhammaduta Non-Sekte, chef editor setangkaidupa.com, penulis buku dan biokong. Oke, berikutnya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung menyambut narasumber kita. Oleh karena itu, silakan Romo Majaputra, kami persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sedama semua, Saudara Namo Buddhaya. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Majjhima Nikaya Ambalatika Rahulawada Sutta. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah sangat saya ringkas, jadi kita akan mengambil sari-sarinya saja sehingga lebih gampang untuk dipahami. Tapi sebelum saya masuk ke dalam inti sutta, saya ingin cerita dulu tentang Rahula, yang mana kita semua tahu siapa itu Rahula. Kalau kita artikan dari nama beliau, Rahula itu bisa diartikan sebagai belenggu, gitu ya. Jadi entah apa pikiran seorang Siddhartha kala itu menamai anaknya Rahula, yang dia sebut sebagai belenggu, gitu ya. Padahal dia kala itu sebagai pangeran, sebagai penerus takhta, gitu kan. Tentu kalau dia berpikir secara keduniawian, dia tidak akan namai Rahula atau belenggu gitu. Dia pasti berpikir dengan pemikiran yang di atas keduniawian, pemikiran yang mana menganggap bahwa adanya ikatan-ikatan seperti anak, kekayaan dan sebagainya itu akan menjadi hambatan bagi seseorang untuk mencapai yang namanya kebahagiaan tertinggi, gitu. Cepat atau lambat itu akan menjadi gangguan seperti itu. Makanya beliau namai Rahula. Singkat kata, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, ibu daripada Rahula ini, namanya Putri Yasodhara, itu beliau berkata kepada Rahula, gitu ya, nak, bapakmu yang nak laki-laki yang begitu tampak berwibawa di sana, yang memimpin rombongan para biku, itu adalah ayahmu. Harap kamu dekati dia, mintalah warisan sama dia, seperti itu. Nah, jadi anak ini, Rahula ini, dia dengan polosnya datang ke hadapan Sang Buddha, dia bilang, saya mau minta warisan papa, saya mau minta warisan. Jadi dia meminta warisan sama Sang Buddha itu. Datang, dan dia nggak tahu kala itu warisan apa yang mau dikasih oleh Sang Buddha gitu kan. Dengan kepolosan anak kecil itu dia datang, tiba-tiba karena disuruh mamanya, ini papamu udah sukses jadi petapa, sekarang pengikutnya banyak, mau mintalah warisan sama dia gitu kan. Dipikirnya warisannya berupa harta atau sesuatu apa gitu ya, tapi ternyata warisannya adalah berbeda. Warisannya adalah berupa ajaran kesunyatan atau kita sebut dhamma, seperti itu. Dan singkat kata, beliaulah kemudian ditahbis menjadi Samanera pertama gitu di dunia ini. Jadi Samanera Rahula adalah Samanera pertama. Lalu Raja Bimbisara komplain ya kan. Kenapa komplain? Ya tentu saja komplain, kok tanpa izin dari orang tua dan keluarga main ditahbiskan menjadi Samanera. Maka kedepannya dibuatlah peraturan agar siapapun yang mau memasuki kehidupan pertapaan, meskipun dia baru menjadi seorang Samanera, itu harus lewat izin orang tua, seperti itu. Mendapat izin dari orang tua dan keluarganya baru bisa menjadi Samanera, seperti itu. Nah, singkat kata, Rahula ini tumbuh gak bedanya seperti anak-anak pada umumnya dengan kenakalan remaja. Seperti itu. Jadi bukan berarti dia anak dari seorang Pangeran Siddhartha, moralnya ketika dia masuk ke dalam sangga itu langsung mulus, enggak gitu.
Jadi ada beberapa kejadian yang mana Rahula ini menunjukkan bukti ketegaran hatinya sekaligus kenakalan dia gitu. Dia pernah satu waktu tidur di jamban di WC gitu ya. Saking karena para biku waktu itu ada, kalau saya tidak salah ingat, ada peraturan yang melarang para biku untuk tidur bersama yang bukan biku. Intinya seperti itu. Di dalam Winaya itu harus di cross check lagi. Dan peraturan itu menuntut apa? Untuk para biku mematuhi hal tersebut. Sehingga Samanera Rahula kala itu dia bukan biku. Samanera Rahula waktu itu bukan biku, ya udah mau nggak mau lah dia ikut ke dalam peraturan tersebut. Karena dia tidak menemukan kamar untuk join dengan para biku yang lain gitu ya kan. Akhirnya ya sudah dia tidur di jamban di WC gitu kan. Dan konyolnya ketika pagi hari datang, Sang Buddha punya kebiasaan sebelum masuk, dia berdeham dulu di depan pintu. Terus dia bilang, ada orang di dalam. Siapa itu? Saya Bante Rahula. Kamu kenapa tidur di sini? Saya nggak bisa temu tempat untuk saya tidur, Bante. Semua kuti itu ada bikunya dan biku ada peraturan tidak boleh tidur dengan yang bukan biku. Dan kita semua harus mematuhi itu sebagai konsekuensi logis daripada kita masuk ke dalam sangga. Jadi dari sini sudah menunjukkan sosok Rahula ini sebenarnya adalah sosok yang taat dan mengerti bagaimana cara mengiyakan atau mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh ayahnya. Tapi ada juga hal-hal yang memang menunjukkan Rahula ini punya kenakalan remaja. Meskipun dia punya kepatuhan yang tinggi, tapi dia juga punya kenakalan remaja. Pernah satu ketika, ada umat mau datang ke wihara. Nah ini yang menjadi latar belakang sutta ini. Saya next dulu. Kok nggak gerak? Nggak gerak ya? Nah, Rahula kecil ini suka bercanda. Jadi satu ketika, dia dengan sengaja membuat nyasar seorang umat awam yang hendak mengunjungi Sang Buddha ke arah lain yang salah. Gitu. Jadi waktu itu sangat lucu ceritanya kalau saya baca. Umat itu datang dan sebagaimana zaman dulu wiharanya itu adanya di Arama ya. Arama itu kita sebut sebagai wihara yang berada di tengah taman gitu ya, atau hutan gitu. Jadi wihara di tengah taman seperti itulah. Jadi nggak langsung ya kayak sekarang ini wihara adanya di pinggir kota, di pinggir perumahan atau di pinggir jalan gitu. Enggak. Jadi aksesnya dia masuk ke dalam taman dulu baru ke dalam wihara. Begitu dia masuk, umat itu mau menuju wihara, dia tanya ke Rahula. Bante kecil wihara di mana ya? Disasarin lah sama dia karena dia waktu itu sedang nakal-nakalnya kan. Itu di sana gitu, padahal mah di sebelah mananya. Gitu. Ya dia tunjuk entah ke mana, entah ke kanan atau entah ke kiri, saya nggak hafal, tapi yang pasti dibikin nyasar orang itu. Singkat kata, ya cepat atau lambat kebiasaan ini pun terdengar ke Sang Buddha gitu kan. Sang Buddha ya dengan segala kebijaksanaan dia dan juga beliau juga sedikit banyaknya juga ingin pasti melihat anaknya sukses dalam praktik dhamma dan mengetahui bahwa potensi ini buruk bagi anaknya. Beliau memberikan ajaran, tapi cara beliau mendidik itu bukan dengan kayak kita langsung marah-marah gitu atau kita langsung omel-omelin, kamu nggak boleh gitu langsung jewer kuping, nggak. Jadi Sang Buddha itu memang dalam mendidik dia memperhatikan sekali pedagogik ya, cara-cara mendidik gitu kan. Bahkan beliau itu bisa dengan kemampuan analisisnya beliau bisa memberikan metode pengajaran yang tepat untuk orang tersebut. Untuk Rahula dia pakai antologi, dia memberi sejenis perumpamaan agar apa? Agar anak ini bisa paham. Dan besar kemungkinan Rahula ini adalah tipe orang yang kinestetik. Jadi Rahula itu baru bisa memahami satu ajaran setelah dia melihat dan melakukan sendiri, doing sendiri kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam sutanya. Yang pertama adalah antologi air cucian kaki. Jadi kala itu Sang Buddha tidak langsung menegur Rahula atas kesalahan dia telah membuat nyasar orang dari wihara gitu ya. Sang Buddha pertama-tama meminta Rahula untuk menyiapkan air cucian kaki. Kamu ambil air di baskom,
kata Sang Buddha, saya mau cuci kaki. Seperti itu. Singkat kata, Rahula bawakan baskomnya. Air bersih itu dibawakan. Terus Sang Buddha bertanya kembali, kamu lihat air yang sedikit itu, Rahula? Iya, Bante, kata Rahula. Lalu Sang Buddha bilang, demikian pula hanya sedikit pertapaan dari mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja. Jadi Sang Buddha itu di sini menekankan bahwa kehidupan pertapaan bagi seseorang yang hobinya ngebohong itu dikit banget manfaatnya. Gitu. Secara tidak langsung Sang Buddha menekankan hal tersebut, bahwa orang yang sudah menjadi petapa seharusnya dia menjaga etika moralnya, apalagi soal berbohong, berdusta, kata-katanya harus bisa dipegang seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha buang airnya. Ini kita masuk ke dalam antologi yang berikutnya. Kamu lihat air yang sudah terbuang itu? Iya, Bante, kata Rahula. Kemudian Sang Buddha menimpali. Demikian pula mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membuang pertapaan mereka. Nah, ini patut kita garis bawahi. Apakah dengan orang melakukan kebohongan itu sama dengan dia keluar dari pertapaan? Ya tentu tidak gitu ya kan. Tapi ada aspek lain. Maksudnya begini. Ketika orang itu dianggap langsung kalah atau langsung keluar dari pertapaan bagi seorang biku ya, kalau dia melakukan parajika 4 gitu kan. Yang pertama adalah membunuh manusia gitu kan. Kedua adalah berbuat asusila meskipun dia hanya sedalam biji wijen, memasukkan organ kelamin dia ke dalam berbagai lubang tubuh gitu. Meskipun hanya satu biji wijen panjangnya itu sudah dianggap berbuat asusila. Kemudian juga mencuri seharga 4 masaka yang kalau kita konversi di angka modern saat ini, saya dulu sempat dapat rumusnya, tapi saya lupa gitu ya. Ada di buku Etika Monastik Buddhis, itu ada, pernah saya baca. Dan kalau saya dulu dengan iseng-iseng mengerjakan ini, kira-kira seharga kurang lebihnya 1 juta rupiah untuk saat ini, kira-kira lah ya. Mencuri seharga 4 masaka atau kira-kira kalau dikonversi sekarang 1 jutaan lah, kira-kira seperti itu ya kan. Kemudian yang keempat adalah berbohong memiliki pencapaian adi duniawi. Misalkan memiliki abinya atau mencapai kesucian dan sebagainya. Itu dia mengucapkan dengan kebohongan bahwa itu sebenarnya gak benar, tapi dia ucapkan itu adalah parajika. Jadi kalau mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, apakah telah membuang pertapaan mereka? Tidak semua kebohongan bisa dikatakan sebagai membuang pertapaan, seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua kebohongan. Cuman maksudnya gimana? Otomatis kita perlu pahamin konteks ini adalah bukan semata-mata konteks peraturan, tapi konteksnya apa? Sosial bermasyarakat. Biar bagaimanapun, seorang biku atau seorang samanera itu adalah bagian dari masyarakat. Ya, kalau kita ingat komunitas agak di dalam Buddha Sasana ada biku, bikuni, upasaka, upasika, seperti itu kan. Dan sebenarnya mereka ini saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain. Kalau tidak ada yang jadi umat awam semuanya jadi biku semua atau jadi bikuni semua atau jadi samanera-samaneri semua, otomatis sasana Buddha ini nggak akan jalan. Begitu. Maka di sini peran umat awam juga sangat penting. Demikian juga teman-temannya dalam sepertapaan mereka. Gitu. Demikian juga juniornya dan seniornya sangat penting. Bayangkan kalau seorang biku kehidupannya adalah gemar berbohong, otomatis ucapan dia tidak bisa dipegang. Baik oleh temannya, baik oleh umat awam menyokongnya dan sebagainya. Singkatnya apa? Kalau sudah biku itu kehilangan kredibilitasnya, kehilangan integritasnya dan dia dicap sebagai pembohong di masyarakat, penyokongnya pasti berkurang. Dan otomatis secara tidak langsung orang ini sudah membuang pertapaan dia. Kayak gitu. Nah, berarti apa? Sang Buddha bilang seperti ini, tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, telah membuang pertapaan mereka. Artinya apa? Di zaman Buddha dulu pun jangan-jangan banyak yang sering melakukan kebohongan-kebohongan publik gitu. Baik itu di dalam sangga sendiri maupun di luar sangga.
Ya, kita ambil contoh aja kayak misalkan yang kasus orang-orang yang mengaku punya kesaktian segala macam yang ada di Winaya seperti itu kan, itu juga sudah kebohongan publik dan itu memang jadi masalah gitu kan. Kayak Dewadatta dengan kepribadian Machiavellism-nya dia melakukan pembohongan, mengadu domba sangga dan sebagainya. Itu sudah banyak banyak sekali hal-hal yang mana terjadi di kalangan para biku kala itu. Di petapa sekte lain sama modelnya. Ya anggaplah kayak siapa ya waktu itu mengaku punya kesaktian segala macam itu pasti ada lah. Kalau dicari saya lupa terus nama-nama mereka agak susah-susah dihafal. Tapi ada beberapa petapa dan brahmana kalau zaman dahulu mengaku punya kesaktian atau mengaku telah mencapai pencerahan tertentu, kemudian dites. Yang tes siapa? Ya para biku. Rata-rata dari mereka, para biku yang mencapai arahata tentunya atau Sang Buddha sendiri mewawancarai dia. Rata itu melakukan hal tersebut kenapa? Mereka itu menganggap bahwa memiliki kesaktian dipandang di masyarakat gitu atau pura-pura suci walaupun tidak suci gitu kan, dia bisa mendapat keuntungan berupa sokongan dari masyarakat yang lebih besar tentunya daripada yang sebelumnya. Nah, makanya dari zaman itu Sang Buddha sebenarnya sudah melihat apa? Bahwa atribut apapun yang dipakai seseorang, ya atribut apapun yang dipakai seseorang, meskipun dia berpakaian jubah, itu bukan jaminan orang itu tidak menjadi seorang pembohong kayak gitu. Meskipun dia seorang petapa segala macam. Makanya Sang Buddha bisa berkata, mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membuang petapaan mereka. Ya, kalau kita korelasikan dengan dunia modern saat ini, kita tidak bisa menjadikan jubah atau atribut atau baju ini gitu sebagai jaminan bahwa kita itu bebas atau perilaku seseorang bebas dari menipu, bebas dari melanggar sila hanya dengan dia berpakaian jubah. Terlepas jubah apapun yang dia pakai, mau itu jubahnya umat awam kayak, mau itu jubah pandita kayak, mau jubah biku apa segala macam, itu bukan jaminan. Karena apa? Jubah ini hanya persona luar saja. Persona dalamnya kita tidak tahu, kayak gitu. Kita tidak tahu perilaku orang, kita tidak tahu perilaku apa yang menyebabkan dia melakukan hal-hal seperti itu. Dan Sang Buddha sudah memberikan warning dari zaman dulu bahwa kita tidak bisa menjadikan siapapun itu menjadi dengan atribut apapun itu, apalagi dia seorang petapa sekalipun, itu bebas dari yang namanya kebohongan. Belum tentu seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang dengan sengaja melakukan pembohongan publik gitulah ya. Demi apa? Demi popularitas sehingga dia bisa mendapat sokongan-sokongan seperti itu. Jadi di zaman Buddha sekalipun sudah ada banyak oknum atau banyak orang-orang yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini dalam ranah keagamaan gitu ya. Untuk tujuan apa? Tujuan mencapai kepentingan pribadi seperti itu. Nah terus Sang Buddha sambung, kamu lihat wadah terbalik itu? Rahula jawab, iya Bante. Nah, terus di sini Sang Buddha sambung. Demikian pula mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membalikkan pertapaan mereka. Cekung dan kosong pertapaan mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja. Jadi mereka yang sudah terbiasa berbohong itu sama aja petapaannya kosong gitu. Karena apa ya? Karena adanya di slide berikutnya. Sebentar. Sang Buddha memberikan antologi, namanya antologi Gajah Perang. Intinya seperti ini. Diibaratkan seekor gajah perang, ketika dia mau perang, dia udah siap, udah pakai jirah, udah pakai baju pelindung segala macam, udah pakai pakaian bersenjata segala macam, tapi dia masih menyembunyikan belalainya. Maksudnya menyembunyikan belalai itu gimana? Dia belum sepenuh hati. Masih ada keraguan-raguan atau masih ada tindakan yang dilakukan setengah-setengah kayak gitu. Dia masih menyembunyikan belalainya, itu berarti dia belum sepenuh hati menjalani kehidupannya sebagai gajah perang. Tapi ketika dia maju berperang dan dia menunjukkan belalainya, sekalipun itu adalah titik lemahnya, dia berani tunjukkan
dan dia gunakan untuk sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk melibas siapapun di medan perang yang menjadi musuhnya. Nah itu dia artinya sudah sepenuh hati berperang. Kayak gitu. Jadi perumpamaan kepada Rahula, kalau mau masuk dunia pertapaan atau kita mau belajar dhamma, jangan setengah-setengah, gaspol gitu kan. Apalagi kita sudah masuk menjadi samanera. Ingat, samanera itu adalah titik tengah antara mau jadi biku atau kembali lagi ke kehidupan sebagai umat awam. Seperti itu. Jadi samanera ini titik tengahnya. Dan Sang Buddha tekankan di situ, kalau kamu mau next lebih lanjut, kamu sepenuh hati. Seperti gajah itu, dia siap sepenuh hati, dia berani keluarkan belalainya. Daripada kamu setengah-setengah hati, nanti malah kamu sendiri yang menjadi terbebani. Secara tidak langsung dengan antologi ini, Sang Buddha sudah memberikan rambu-rambu warning system gitu kepada Rahula, bahwa jangan setengah hati dalam praktik pertapaannya sebagai samanera. Karena samanera itu calon biku dan tujuannya sudah jelas. Yang pasti adalah nibbanasa paccaya-hotu atau mencapai arahat sedini mungkin. Nah, kemudian Sang Buddha menimpali lagi, jika seseorang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka aku katakan tidak ada kejahatan yang tidak akan ia lakukan. Jadi bahasa sederhananya, kalau seseorang itu udah jadi tukang bohong, apapun kejahatan akan dia lakukan. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah dia lakukan. Kayak gitu. Terlepas apapun statusnya, siapapun dia, kalau dia udah terbiasa berbohong, maka kedepannya dia akan terus berbohong. Gitu. Kita bisa lihat di kehidupan modern saat ini. Ada nggak di antara teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang hobinya ngebohong? Pasti ada. Dan bahkan dia punya kepribadian itu biasanya cenderung manipulatif. Atau kita sebut Machiavelli. Nah, orang-orang dengan kecenderungan Machiavelli ini, dia akan tanpa merasa berat hati, dia tanpa merasa berat hati menutupi kebohongan itu. Dengan kebohongan yang lain, sekalipun dia tahu kebohongan itu akan merugikan orang lain. Kenapa? Karena dia udah mati rasa, Pak Ibu. Jadi dia udah mati rasa dan dia mau-mau aja melakukan kebohongan selama yang penting dia bisa menutupi kebohongan yang lain. Seperti itu. Yang mana dia sendiri tidak mau dirugikan tentunya kan. Dia sendiri tidak mau dibohongin tapi dia sendiri ngebohongin orang. Saya pernah ketemu orang kayak gitu Bapak Ibu. Oh saya kenal sama si ini, lu belum lahir. Saya waktu itu bikin buku bareng dia tapi gagal proyeknya. Saya tahu lah orang itu udah lama. Dalam hati saya tahu saya sedang dibohongin, tapi ya saya iya aja. Lalu apakah menjadi jaminan orang yang terkesan dengan atribut keagamaan dan sebagainya, dia dengan predikat di masyarakat baik dan sebagainya itu menjadi jaminan dia bukan seorang pembohong? Itu belum tentu Bapak Ibu. Dan balik lagi, orang itu kan melakukan kebohongan itu macam-macam. Apa tujuannya, apa sebabnya dan sebagainya itu macam-macam. Jadi rata-rata di antara mereka ini itu melakukan kebohongan dengan satu tujuan yang pasti menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan ada juga yang berkelit alih-alih bohong putih. Ini yang konyol. Jadi nggak tahu gimana ini bisa mengadopsi konsep dari luar gitu ya, bahwa bohong putih itu boleh gitu. Yang penting apa kita untuk kebaikan dan sebagainya ya gitu. Tapi kalau untuk kebaikan, kalau bisa tidak berbohong, kenapa harus pilih bohong putih gitu kan? Ya memang kadang-kadang ada situasi dilematika. Tapi ya, nanti lama-lama itu bohong putih malah cuma menjadi alasan aja. Kalau bohong putihnya sering-sering itu namanya bukannya demi kebaikan, tapi demi kepentingan Anda kan gitu. Sebenarnya agama Buddha sendiri dan ajaran Buddha khususnya ya itu tidak yang namanya bohong hitam, bohong putih, dikotomi dua itu, perbedaan dua itu nggak ada. Bohong ya bohong gitu. Toh Sang Buddha aja waktu Ratu Kemah jadi kutu dalam jubah selama 7 hari kalau nggak salah. Selama 7 hari itu Sang Buddha cuma diam, dia nggak mau bilang. Kalau tahu itu bakal bermanfaat buruk, dia diam. Dia nggak mau bilang Sang Buddha itu. Selama 7 hari setelah waktu itu berlalu dan si ratu sudah menjadi dewi yang cantik gitu ya di alam surga, dia baru bilang dia sudah sampai alam bahagia.
Kenapa? Karena dia tahu kalau diungkapkan sekarang kebenaran itu, maka akan ada orang yang tidak bisa menerima dan akhirnya malah berdampak buruk bagi banyak orang, gitu kan. Nah, tapi kan dia tidak perlu sampai berbohong, gitu. Buddha itu tidak pernah sampai berbohong, gitu. Nggak ada dalam, kalau kita belajar Tipitaka sepanjang yang saya belajar, gitu ya. Nemu satu kali sang Buddha bohong putih, nggak ada. Bahkan di kisah Nanda dengan para bidadari itu, ya, ketika sang Buddha menjanjikan bidadari kahyangan kalau kamu mau melatih dan sebagainya, Buddha nggak kebohong kok. Emang benar dari latihan sila itu, dari latihan sila dan samadhi, kamu bisa mencapai alam rupa Brahma dan kamu bisa menikmati itu, gitu kan. Atau dengan sila aja kamu bisa mencapai alam dewa dan kamu bisa menikmati keindahan di alam dewa. Itu kan satu kebenaran, gitu loh. Buddha nggak bohong. Cuman Buddha tahu, gitu loh. Buddha tahu kalau dia bisa mencapai alam dewa yang lebih tinggi, gitu, dan juga mencapai pikiran luhur yang lebih tinggi, dia udah nggak akan ada nafsu ke sana. Makanya dia mengajak dengan cara seperti itu. Tapi bukan berarti sang Buddha berbohong. Tidak ada Buddha melakukan bohong putih, itu nggak ada. Gitu. Bahkan ini doktrinnya sang Buddha ini atau ajarannya sang Buddha ini, dia paling saklek loh. Dia bilang kalau orang itu tidak malu mengucapkan kebohongan, maka aku katakan tidak ada kejahatan apapun yang tidak akan dia lakukan. Jadi sang Buddha itu dengan tegas tidak akan memberikan dikotomi bohong putih, bohong hitam, itu nggak ada. Bagi Buddha itu, dalam ajaran Buddha, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kalau Anda udah biasa ngebohong, ya akan jadi tukang bohong terus-terusan, gitu. Makanya sang Buddha sambung kepada kata-kata berikutnya. Rahula, maka dari itu kamu harus berlatih sebagai berikut. Aku tidak akan mengucapkan kebohongan bahkan sebagai satu gurauan. Nah ini yang seringkali terlewat dari kita. Saya pun juga sama kadang-kadang masih begitu. Ya saya harus akuin gitu. Saya juga kadang-kadang masih suka ngebohong gitu. Kalau mau saya bilang terpaksa mungkin ini alasan pembelaan saya aja gitu kan. Tapi ya memang saya tidak bisa tutupi. Itu kotoran batin saya yang masih tersisa. Saya harus akui kadang-kadang memang kita semua itu masih kadang-kadang terjebak dengan kebohongan. Dan sadar tidak sadar kebohongan ini jadi gurita gitu loh. Bukan buat diri kita aja, sebenarnya buat orang lain juga sama. Dan apalagi kalau kita udah kebohong, pasti kita akan berusaha untuk menyelamatkan harga diri kita. Kayak gitu. Misalkan saya kadang-kadang ada murid gitu kan. Ada murid ditanya, "Sir, ini apa gitu kan. Ya saya dengan terpaksa harus membohongi dia kadang-kadang gitu kan, agar dia nggak tahu isi dari lemari yang ada mainan. Kalau enggak ntar dia jadi main di luar jam pelajaran. Tapi sebenarnya kalau kita mau usir itu bisa. Udah kamu masuk kelas sana, masuk kelas susu gitu kan. Kan itu bisa, selalu ada opsi. Tapi kadang-kadang karena pikiran kita juga lagi ruwet dan juga kita sendiri memang kebiasaan gitu, kebiasaan ngebohongin murid. Akhirnya kita kebudayaan gitu, menjadi satu budaya ngebohongin murid. Nah ini yang memang harus kita kikis bareng-bareng gitu. Memang kepada anak kita, kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada murid-murid kita, sebisa mungkin kita hindari kebohongan. Kenapa? Kalau enggak ya yang rugi kita sendiri. Kita akan cepat atau lambat menganggap kebohongan itu hal biasa. Kalau kita sudah sampai di titik itu, bohong biasalah, paling konsekuensinya begini doang segala macam. Nanti kebohongan ini akan jadi semacam akumulatif. Menjadi akumulatif dan akhirnya ya cepat atau lambat kita akan menjadi seorang yang hobi berbohong. Kayak gitu. Ucapannya tidak bisa dipegang. Makanya bahkan sebagai satu gurauan pun, sebagai satu bahan bercandaan pun, itu juga sebaiknya kita hindari berbohong. Kenapa? Yang rugi ya kita juga, ya gitu. Karena kadang-kadang di tengah bercandaan ada orang yang menganggapnya serius, gitu. Seperti itu ya. Nah ini yang terakhir dari sutta ini disampaikan adalah 3 jalur perbuatan, adanya jalur perbuatan, ucapan dan pikiran, tindakan, ucapan, pikiran. Tapi sebelum sampai di sini, sang Buddha bilang kepada Rahula, Rahula, kamu tahu nggak gunanya cermin itu untuk apa? Rahula bilang, untuk merefleksikan Bante, untuk merefleksikan wujud diri kita Bante. Nah terus sang Buddha babarkan ada 3 jalur perbuatan, tindakan, ucapan, dan pikiran.
Dan 3 jalur perbuatan ini harus diawasin lewat 3 momen. Apa itu? Sebelum, saat, dan setelah melakukan sebuah perbuatan, baik itu lewat tindakan, ucapan, dan pikiran. Setiap orang harus merefleksikan, apakah perbuatan yang saya lakukan mengarah pada penderitaan diri sendiri, makhluk lain, dan keduanya. Sang Buddha itu pakai antologi cermin. Secara nggak langsung dia kayak mau ngomong gini sama Rahula. Ini setengah satir juga kalau saya baca sukanya. Rahula, apa itu gunanya cermin? Untuk merefleksikan Bante. Seakan-akan nih Sang Buddha mau satir. Rahula, lu ngaca, ngaca gitu kan. Seakan-akan seperti itu. Rahula, kamu ngaca dong, ngaca gitu. Kamu sering-seringlah berkaca diri. Agar apa? Agar kamu bisa melihat refleksi diri kamu dalamnya. Apakah perbuatan yang saya lakukan, baik itu lewat ucapan, tindakan, dan pikiran, itu akan menghasilkan keburukan atau penderitaan bagi diri saya sendiri atau makhluk lain atau keduanya. Dan Sang Buddha itu meminta kita merefleksikan secara tidak langsung kita ya, karena kan memang ini secara langsung ditujukan pada Rahula, tapi secara tidak langsung kepada semua pembaca dan pendengar sutta ini, Sang Buddha tuh meminta kita untuk berkaca bersama. Yuk kita punya kaca masing-masing kita pakai. Gitu. Cara ngacanya gimana? Sang Buddha itu memberikan cara ngaca yang pertama. Sebelum dia melakukan sebuah perbuatan, kita harus merenung dulu. Apakah perbuatan yang saya lakukan ini akan membawa kerugian atau penderitaan bagi diri saya sendiri atau makhluk lain atau kedua-duanya? Kalau memang demikian, maka saya tidak boleh lakukan perbuatan tersebut. Kalau tidak membawa kalau tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri dan makhluk lain atau keduanya, maka perbuatan itu boleh saya lakukan. Kalau saat saya sedang melakukan perbuatan tersebut, kita lagi lakukan nih, lagi action, lagi ongoing, seperti itu ya. Saya merenung kembali, apakah saat saya melakukan hal ini itu membawa kerugian atau membawa hal buruk, penderitaan bagi diri saya sendiri atau makhluk lain atau kedua-duanya. Kalau enggak, boleh dilanjutkan. Kalau memang membawa, ya harus di stop perbuatannya saat itu juga. Gitu. Setelah berbuat, apakah perbuatan yang saya lakukan, apakah perbuatan yang telah saya lakukan ini membawa penderitaan bagi diri sendiri atau makhluk lain atau keduanya? Kalau memang dirasa tidak menyebabkan, maka kita boleh tenang gitu ya, santai dan juga rileks gitu, dan bahkan boleh juga untuk melakukan perbuatan hal tersebut di kemudian hari. Tapi kalau memang itu merugikan makhluk lain atau diri sendiri atau kedua-duanya, maka kita harus ke depannya jangan melakukan perbuatan itu lagi. Kenapa kok ada refleksi-refleksi kayak gini? Karena perbuatan manusia itu situasional. Manusia itu makhluk dinamis. Sedangkan baik buruk itu penderitaan atau bukan itu situasional. Yang mana tidak selalu apa yang menurut kita baik, menurut orang lain baik. Dan apa yang menurut kita baik belum tentu berdampak baik. Sebagai contoh, kita suka memberi derma kepada pengemis di lampu merah. Atau enggak, sebagai contoh, enggak usah derma pengemis lah ya. Kita suka berdana burung buat function. Siapa sih di sini yang enggak suka function? Rata-rata semua suka. Kita beli burung dari seorang pedagang yang biasanya mangkal di depan wihara. Secara besar-besaran, gila-gilaan. Tentu itu menjadi mata pencaharian bagi pedagang tersebut. Tapi apakah dampaknya kan baik? Gitu. Sebelum kita lakukan, kita kadang-kadang memang ya sudah saya mau lakukan ini buat kebaikan. Saat kita lakukan ya udah ini buat kebaikan. Setelah kita harus evaluasi, paling lambat di setelah. Apakah perbuatan baik yang saya lakukan ini justru malah berdampak buruk lebih banyak daripada akibat perbuatan baik itu sendiri. Sekarang kita lihat dengan kita membeli burung dari pedagang yang sistemnya dia sengaja menjajakan untuk itu, secara tidak langsung kita sudah mensupport dia untuk apa? Untuk kembali menjual hal yang sama. Secara nggak langsung kita membebaskan makhluk, tapi kita memberikan kebebasan semu. Kenapa?
Karena makhluk yang bebas itu belum tentu menjadi jaminan tidak akan ditangkap lagi oleh si pedagang. Kalau ada yang bilang ya udahlah biarin aja itu karma masing-masing, itu udah lepas ya urusan dia. Ya memang kadang-kadang benar seperti itu. Tapi masa sih kita mau membiarkan itu berlarut-larut gitu kan? Belum lagi habitat tempat kita lepas di wihara itu belum tentu pas. Kenapa belum tentu pas? Kadang-kadang burung emprit itu nggak menemukan makanan. Ini makanannya apa? Makanannya itu kan biji-bijian yang ada di sawah ladang gitu deh ya. Sawah dan ladang atau di tempat-tempat yang ada pepohonannya. Dan juga pepohonannya banyak mengandung biji-bijian. Sementara di wihara taman itu banyak kan bunga-bunga gitu loh. Bahkan kadang-kadang bunganya nggak ada kan gitu. Dia mau dapat biji di mana? Gitu. Dia harus usaha yang jauh. Bahkan mungkin dia akan merasa kelaparan dulu gitu ya. Habitatnya nggak selalu sesuai. Kemudian juga banyak perbuatan-perbuatan baik yang lain yang harus kita evaluasi. Bukan karena kita sendiri menjadi raja tega, bukan. Tapi kita menghindari perbuatan apa yang menurut kita baik justru berdampak tidak baik. Gitu. Makanya ada prinsip kalau kita memberikan satu perbuatan baik itu jangan terlalu maksimal gitu loh. Jangan terlalu maksimal. Kenapa? Karena pada akhirnya perbuatan baik itu akan disia-siakan. Dulu di zaman Buddha saya pernah baca satu kasus Winaya dan ini sangat lucu di mana ada sekelompok 6 biku ya kita sebut kalau saya tidak salah ingat namanya Cabagya Biku. Cabagya Biku ini punya umat penyokong dan dia sangat loyal pada para biku sangga. Kemudian dia mendanakan tembikar pada para biku sangga ini. Dan sialnya dia mendanakannya kepada biku yang gak tahu diri. Yang mana emang jadi tukang onar gitu loh. Di zaman Sang Buddha itu. Akhirnya 6 biku ini minta dibuatin tembikarnya banyak kali. Sampai akhirnya si pengrajin tembikar ini bangkrut. Dia gak bisa menghidupi keluarganya. Gak bisa mencari nafkah untuk bikin tembikar ataupun kerajinan yang lain. Jadi hanya fokus bikinin patah-patah untuk para biku. Padahal gak dipakai. Akhirnya bangkrut. Jadi perbuatan baik yang dia lakukan itu keliru. Kenapa? Karena malah merugikan dirinya sendiri. Jadi apapun sokongan kita, apapun bantuan dari kita, apapun perbuatan kita yang mau kita lakukan, kita harus renungin dulu. Sekalipun menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik. Dan belum tentu implikasi atau dampaknya juga baik. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kalau bisa, ya kalau kita memberi sokongan, kalau mau gila-gilaan sih juga nggak ada larangan. Tapi lebih bagus, saya sarankan lebih bagus itu seperlunya aja, secukupnya aja. Kita berdana makan kepada para biku sangga itu adalah perbuatan baik, saya setuju. Kita berdana makan kepada para pengemis itu perbuatan baik, saya setuju. Tapi tolong perbuatan baik kita juga diukur. Ingat masing-masing makhluk punya kapasitas yang terbatas, khususnya di perut mereka. Nggak lucu kalau semuanya dana bodrek semua. Itu para bantainya itu asal sakit ngelihat kotak obatnya isinya bodrek semua ya kayak mana gitu kan. Jadi kebutuhannya tidak tepat guna akhirnya. Kalau dia lapar dikasih nasi banyak banget gitu. Akhirnya nggak habis, malah akhirnya dia menjadi ngantuk. Beliaunya ngantuk, lalu yang terjadi apa? Dia tidur, bukannya meditasi, bukannya dia melatih mencapai nibbana, malah tidur gitu loh. Dan ini saya pernah alamin gitu ya waktu saya ikut Pak Baja sama Nera, tapi saya tidak sebut tempatnya di mana. Dan ini lucu, ketika kita latihan untuk mencapai pencerahan gitu kan, kita dikasih makanan, dikasih persembahan oleh umat, dan umat itu sangat mendambakan makanannya diambil oleh bikunya atau oleh samaneranya. Padahal sudah kita terima. Tapi dia sangat-sangat berharap. Akhirnya kita orang yang menjadi sama Nera itu merasa tidak enak hati. Kita ambilin sedikit, sesendok, ada yang setengah sendok. Tapi lama-lama ternyata jadi banyak juga. Patah kita isinya nggak karuan, Bapak Ibu. Patah kita isinya nggak karuan. Dan sialnya karena saya makan makanan yang campuran seperti itu dan dalam porsi banyak gitu kan. 3 hari saya sakit meriang, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan itu belum tentu membawa hal yang baik bagi orang lain seperti itu. Meskipun kadang-kadang kita memaksakan orang lain untuk menerima perbuatan baik kita tersebut. Makanya kalau kita mau berbuat perbuatan baik boleh, sah-sah aja, tapi jangan terlalu berlimpah.
Pernah ada satu kejadian nyata lagi, ada satu daerah terbiasa diberi sokongan oleh sekelompok grup dana, dan grup dana ini kebetulan Buddhis dia ya. Dia terbiasa memberi sokongan kepada lansia di satu daerah. Singkat kata, para lansia itu malah menggunakannya, mohon maaf, untuk judi togel lah, menggunakannya untuk beli rokok lah, apa dan sebagainya. Jadi bukan untuk keperluan hidup mereka atau hal-hal yang krusial bagi mereka, tapi mereka manfaatkan itu buat foya-foya, bahkan untuk berjudi. Dan ketika pengelolanya tahu bahwa uang itu dipakai buat berjudi, dia langsung stop ngasih sokongan. Karena apa? Karena itu akan berdampak buruk gitu loh bagi mereka. Kita sokong mereka itu untuk hidup, agar mereka bisa hidup dengan layak. Tapi ini malah dipakai buat yang enggak gitu. Jangan sampai apa yang kita donasikan kepada orang lain justru malah dimanfaatkan secara salah kayak gitu. Makanya kalau kita berdana boleh, tapi jangan terlalu penuh. Dan juga kita harus hati-hati memilih-milih dalam berbuat baik apapun itu, kepada siapapun itu. Ingat sekali lagi, bahkan di zaman Buddha aja para petapa dan para bikunya juga banyak yang berbohong dengan disengaja. Apalagi di masa sekarang, bukan berarti dengan seorang dengan atribut rohaniawan, baik itu biku, bikuni, romo, ramani, umat biasa, bahkan rohaniawan maupun umat dari agama lain atau kepercayaan yang lain, itu menjadi jaminan agar dia tidak berbohong. Belum tentu. Atribut luar tidak bisa dijadikan jaminan. Makanya kita harus merefleksikan berkali-kali setiap perbuatan kita sebelum, saat, dan setelah melakukan. Oke, untuk sutanya sudah selesai. Kiranya langsung ada tanya jawab atau bagaimana? Siapa namanya Kok Sugi? Ya, udah selesai ya Romo ya. Paling kalau misalnya kita udah selesai, ya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Romo ya, palingan ya. Boleh. Ya, oke. Jadi begini Romo, tadi kan saya akan mendengarkan bahwa kalau misalnya kita berdana itu kan berarti kita harus memilih-milih dan sebagainya begitu Romo ya. Jadi kalau kita boleh tahu kriteria apa yang memang harus kita berdana, dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau memang orang itu niatnya luhur atau enggak, karena kan terkadang kan kita kan kurang tahu ya kayak gitu ya. Memang di masyarakat hal itu terjadi, tapi indikatornya apa lebih baik ketika kita berdana itu Romo, kalau menurut Romo Majaputra? Silahkan Romo. Iya, kalau di suta sih sudah pasti ya. Kalau secara suta itu saya pernah baca suta tentang dharma, dan itu sempat dibukukan oleh teman kita Haris Darmawan dan jadi sebuah buku gitu ya tentang berdana dan klasifikasinya. Yang pasti kalau secara suta kita kenal yang namanya berdana itu harus kita memperhatikan kualitas derma dari si pemberi maupun si penerima. Dua hal itu, aspek itu saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Nah, karena kita harus memperhatikan kedua-dua sisi, baik si pemberi ataupun si penerima adalah penerima yang layak atau tidak, pemberi yang layak atau tidak, maka kita sudah tahu kata kuncinya. Kalau kita mau melakukan dana agar bisa berbuah besar, maka kita harus bisa melihat penerimanya juga. Selain kitanya, kalau kita sendiri kita tinggal merenung secara internal, saya memberikan ini gimana gitu kan. Nah, kita nggak bahas yang secara internal, gitu, tapi kita bahas secara eksternalnya kepada si penerima. Apakah penerima tersebut layak atau tidak layak untuk kita berikan dana? Memang kita tidak bisa menjadikan jaminan, sekali lagi, sekalipun dia pakai rekening yayasan, sekalipun dia pakai nama organisasi, sekalipun dia pakai atribut tulisan-tulisan dhamma dan sebagainya, itu kita tidak bisa menjadi jaminan. Belum lama ini yang viral kasus Giro yang sampai Bante Panya dan Bante Asin Keminda kritik itu adalah salah satu bukti di masyarakat apa? Bahwa sekalipun mereka adalah lembaga, memakai identitas lembaga non-profit gitu loh ya, lembaga non-profit dan bercirikan keagamaan Buddha sekalipun, itu bukan menjadi jaminan. Jadi jaminan apa? Bahwa dana kita aman dan diperlakukan dengan layak untuk mengembangkan Buddha Sasana. Belum tentu gitu kan. Tapi kita bisa melakukan check and recheck.
Caranya gimana? Kita lihat rekam jejaknya. Sekarang jejak digital tidak bisa bohong ya kan. Terus kita cari-cari tahu dari teman-teman yang sudah berdana seperti itu. Minimal meskipun ada beberapa yang disembunyikan gitu, tapi minimal kita bisa minimalisir. Dan to be honest gitu, sejujurnya kita tahu lah undang-undang yayasan itu ada ketentuan 10% itu boleh digunakan untuk pengelolaan seperti itu. Bahkan di kitabisa.com saja itu potongannya juga lumayan gitu kan. Tapi meski begitu dengan adanya hal-hal seperti ini, ya kita tahu batasan-batasan mana dana yang boleh digunakan, karena biar bagaimanapun orang-orang yang berkecimpung di dunia crowdfunding sekalipun itu juga butuh hidup. Mereka nggak bedanya seperti pekerja yang memang waktu mereka tuh harus dikelola dengan profesional gitu, sekalipun dengan atas nama kegiatan sosial gitu kan. Juga harus ada yang namanya sejenis perjanjian gitu kan, apa yang boleh, hak dan kewajiban, apa yang tidak boleh gitu kan. Kita berusaha mencari yang semurni itu. Jadi di sini bukannya tidak boleh kita melakukan crowdfunding, boleh, asal kita jelas SOP-nya gitu kan. Jadi kalau di undang-undang yayasan yang saya tahu itu 10% yang saya hafal dan saya tahu gitu ya, 10% itu kalau belum direvisi itu juga itu boleh digunakan untuk pengelolaan seperti itu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menjadikan identitas yayasan itu sebagai bentuk jaminan aman gitu kan. Maka solusinya gimana? Ya kita harus pintar-pintar, lihai-lihai lah, kita cari-cari track recordnya, kita cari-cari tahu dulu infonya sebelum kita main berdana. Terus apa yang kita dapatkan setelah kita berdana kita juga harus tahu gitu kan. Kadang-kadang kalau yang terlalu nggak masuk akal dananya itu, pengelolaan dananya tidak masuk akal dan press release-nya juga nggak jelas, itu lebih baik kita nggak usah dana. Saya pagi ini ketemu iklan berdana di Facebook, berdana peti mati, patungan peti mati 150 atau 200 ribu satu peti mati. 2 peti mati sekitar 300 atau 400 gitu ya. Saya berpikir, ini logikanya gimana? Sementara peti mati termurah yang kemarin saya temuin di rumah duka aja harganya 4,5 juta. Kok bisa dia ngasih harga 300 ribu untuk peti mati? Dan sialnya dia pakai namanya pakai ada budis-budisnya lagi. Aduh, saya bilang ini bahaya ini saya bilang. Tapi ya lagi-lagi kan kita tidak bisa melakukan tindakan represif karena kita bukan aparat gitu ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita mau berdana, Boyo pikir-pikir masuk akal gak dana saya ini dikasih ke dia. Terus rekam jejaknya gimana dan sebagainya. Dana 300 ribu satu peti, 2 peti mati, 150 ribu satu peti mati itu nggak masuk akal. Karena apa? Kita tahu harga peti mati itu mahal. Terus kadang-kadang ada juga loh orang yang mohon maaf aja nih ya, dia menyediakan lahan dana, tapi dananya itu nggak masuk akal. Buat beli patung lah yang urgensinya nggak ada. Buat cetak kitab Dhammapada lah, atau dari Dhammapada oke, kalau ada pembaruan loh ya, karena kan kita tahu terjemahan Dhammapada itu diperbarui terus gitu. Bahkan kalau terjemahannya sekelas ya mohon maaf saja kayak Bante Dhammadiro yang memang terjemahan hasilnya bagus, atau Cunda atau yang lain-lain yang memang hasilnya bagus dan ada pembaruan dan itu pembaruannya signifikan, disokong tidak masalah bagi saya. Tapi kadang-kadang ini sudah menjadi template gitu loh. Itu sudah banyak, bahkan kitab itu hampir semua orang punya gitu. Kalau di dunia perkelentengan, mohon maaf kalau agak sedikit melenceng jauh, terlalu banyak orang cetak satu kitab judulnya Konghuan Slim Cake. Itu sampai menumpuk, bahkan nggak dibaca sama sekali. Cuma numpuk aja gitu. Terus malah ada yang dikampanykan jadi dana, untuk mencari dana. Kita patut curiga gitu loh. Ini urgensinya apa? Ya gitu. Ada juga kemarin yang lebih konyol lagi, berdana pohon bodi. Ini lebih konyol lagi. Dana pohon bodi, patungan 300 ribu beli satu pohon bodi. Pohon bodi itu gak mahal bibitnya. Gak mahal. Bahkan saya dapatkan itu secara gratis kok. Di pinggir jalan di Daan Mogot aja banyak semua dicangkok juga kayak gimana. Bahkan bagi sebagian orang pohon bodi itu dianggap berbahaya kalau ditanam. Kenapa? Karena bisa ngangkat rumah gitu loh. Memang itu pohon ada nilai sakralnya. Tapi untuk hunian itu gak cocok gitu. Jadi takarannya apa 300 ribu itu. Jadi banyak lah galang-galang dana yang tidak masuk akal di masyarakat gitu kan.
Nah, kalau proyeknya itu dhamma, kayak misalkan DSO ini, itu boleh disokong. Kenapa? Karena memang jelas implikasinya ada buat masyarakat, mencerdaskan gitu kan. Orang jadi paham dhamma, orang jadi paham sutta, orang jadi paham berkembangnya dan dinamika ajaran Buddha itu bagus. Implikasinya ada buat masyarakat, dampaknya ada buat masyarakat. Tapi kalau dana-dana yang mohon maaf aja implikasinya gak jelas, dan juga kadang-kadang malah cenderung ada disalahgunakan, lebih baik jangan. Atau ngasih harganya nggak masuk akal juga jangan. Seperti itu. Karena saat ini memang lagi ngetren sekali, karena saya juga berusaha mencoba melihat keadaan real gitu, bahwa nyari duit lagi susah-susahnya, pasti akan orang itu cenderung menggunakan segala cara, apapun cara itu, mau itu miring ke kanan atau miring ke kiri, hajar bagi dia, yang penting dia dapat duit dulu. Seperti itu. Jadi kembali kepada kelihayan kita masing-masing. Sebisa mungkin kita pakai kebajikan yang kita buat. Ini kata kuncinya ya. Sebisa mungkin kita pakai kebajikan yang kita buat. Meskipun kebajikan itu kecil, tapi buahnya sebesar mungkin. Agar buah atau dampak dari perbuatan baik tersebut bisa sebesar mungkin. Bahkan kalau bisa jadi efek domino. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya ya mau tidak mau, dengan kita lihai-lihailah memilih ladang kebajikan. Kalau lahan kebajikan yang kita pilih itu bagus, dalam hal ini memang membawa kemajuan bagi dhamma dan winaya ataupun bagi banyak orang, otomatis itu akan jadi lahan yang subur. Seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Ya, Romo Majaputra, sorry nih saya off video bentar nih, ada yang harus saya bereskan sedikit, gak apa-apa ya. Jadi begini. Kalau misalnya saya mau bertanya lagi ya, ini pengalaman langsung karena saya tinggal di Palembang, berarti daerah pagar alam ya. Jadi ada beberapa umat tuh yang kecewa ya, dalam tanda kutip tuh kayak harusnya kan biku kan menjadi seorang wadah yang menanggulangi umat kayak gitu. Nah, tapi mereka mendapati kalau tanda kutip itu tuh ada umat yang mau minjemi tempat, tapi ujung-ujungnya itu si biku ini sepertinya ada tanda kutip itu meminta kayak gitu. Jadi terjadilah percekcokan antara suami sama istrinya. Jadi kepercayaan terhadap Buddha Dhamma Sangha tuh jadi hilang kayak gitu. Nah, baiknya kayak gimana ya? Karena kan terkadang itu kan kita ini kan nggak tahu ya, seseorang yang kita rasa mulia tapi nggak ada rekam jejaknya ya bisa seperti itu kayak gitu, dan itu pun termasuk di organisasi besar kayak gitu tuh. Nah itu gimana tuh kalau menurut Romo Majaputra itu? Ya udah kan gara-gara sebuah tempat jadinya mereka suami istri itu cekcok dan punya potensi hampir bercerai kayak gitu. Nah makanya itu saya bilang orang-orang yang masuk ke dalam dunia pertapaan gitu ya kan, terus dia banyak maunya belum bisa hidup sederhana, ya udah nggak usah disokong lah, selesai. Kan dia pawarana, orang ini pawarana, dia bisa cabut pawarananya loh. Seperti yang saya tahu ya dari pelajaran winaya. Oh, pawarana itu bisa dicabut kok kalau misalkan dirasa biku ini tidak hidup sederhana, tidak mudah disokong dan sebagainya, dan bahkan justru malah membahayakan seseorang gitu ya kan, baik itu dari sisi finansial ataupun yang lainnya, pawarana itu bisa dicabut. Cabut aja pawarananya. Kalau misalkan dia perlu angkat kaki ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita harus berikan alasan yang logis gitu. Kenapa kok sampai diperlakukan seperti itu? Sebenarnya gini ya, ini jujur agak sedih gitu ya kan, memang nggak bedanya di agama lain, di kita pun juga sama. Ada orang-orang yang memang hidup dan berkontribusi bagi Buddha Sasana. Ada juga orang-orang yang cuma numpang hidup di Buddha Sasana ini. Kayak kalau di zaman dulu orang-orang berebut masuk sangga di zamannya Jiwaka, itu tujuannya untuk apa? Untuk diobati Jiwaka gitu loh. Karena zaman dulu pas ada penyakit paru-paru, Jiwaka doang yang bisa ngobatin. Dan dia cenderung mau ngobatinnya para biku, para petapa lain nggak mau. Nah, sekarang pun juga demikian. Ada orang-orang yang memang mau masuk sangga karena dia nggak mau pusing dengan kehidupan dia. Jadi motivasinya itu bukannya Nibbana Sampajaya Hotu.
Jadi ada beberapa orang yang memang masuk ke dalam sangga, masuk ke dalam kehidupan keagamaan, baik itu sebagai kita sebut upasaka-upasika ataupun mereka yang meninggalkan keduniawian, itu tujuannya yaitu balik lagi untuk dia gak mau pusing sama kehidupannya. Dan dia kadang-kadang menduduki posisi penting. Ini yang celakanya, menduduki posisi penting tapi kemampuan gak ada, tapi mau enak. Dan ini banyak terjadi di organisasi-organisasi Buddhis. Singkatnya apa? Organisasinya berkembang segitu-gitu aja, dan endingnya apa? Ya udah cuma jadi seperti itu aja, cuma numpang hidup dan tidak membawa manfaat. Bahkan manfaatnya mungkin ada tapi kecil, tidak besar, seperti itu kan. Nah, apalagi dia sangga, dan itu sampai mohon maaf aja orang sampai bercerai gitu. Harusnya kan ketika dia berdana kepada sangga itu malah mengkondisikan kebahagiaan. Nah, kalau ini kok malah kebalikannya, malah mengkondisikan penderitaan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya lebih baik kalau kita mengacu pada sutta ini stop gitu, jangan diterusin. Kan kita bisa evaluasi perbuatan baik kita ini dampaknya seperti apa, implikasinya seperti apa. Memang kadang-kadang kita kan didoktrin. Ya, kalau saya mau pakai kata didoktrin itu takutnya terlalu kasar gitu deh. Tapi nggak apa-apa, untuk case ini nggak apa-apa lah saya anggap ya. Kita ini didoktrin kenapa? Didoktrin untuk kan dengan iming-iming berdana kepada sangga adalah dana yang paling mulia gitu. Apalagi bangun wihara untuk sangga, dananya itu adalah kalau di dalam Kutta Danta Sutta tuh di Ganikaya 5 itu seperti dipersembahkan kepada sangga dari 4 penjuru, siapapun yang butuh untuk tinggal boleh tinggal di sini tuh. Jadi apalagi ditambah dengan klaim berdana pada sangga adalah dana yang terunggul kayak gitu ya, dana yang terbaik gitu. Itu juga sorry. Maksudnya dana kepada sangga adalah lahan dana yang subur. Itu kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Cuman kita juga harus mengerti bahwa setiap perbuatan baik apapun yang kita lakukan belum tentu membawa dampak yang baik sekalipun menurut kita baik. Karena lagi-lagi menurut kita itu subjektif, kita harus untuk objektif. Contoh sederhananya apa? Kita lihat aja Raja Ajata 1. Itu Ajata 1 gara-gara dia nyokong si Dewadatta dan kawan-kawan CS-nya, dia bunuh ayahnya loh. Ya, dia sampai bunuh ayahnya bicara itu. Dibunuh dia, dikulitin ke kuku kakinya sampai mati lemes, kehilangan cairan banyak. Apa nggak bikin Garuka Kama itu? Udah telat gitu. Terus akibat dari sokongannya bukan hanya dia ribut sama keluarga besarnya, dia juga ribut sama siapa? Sama istrinya sendiri yang nangis-nangis, dan juga sama ibunya sendiri yang nangis-nangis, dan juga sama siapa? Sama masyarakat. Dia dianggap sebagai pembunuh ayahnya gitu loh. Dan endingnya dia harus berkonflik dengan petugas neraka karena dia akan digiring ke Awici karena udah melakukan perbuatan yang namanya akusala Garuka Kama kayak gitu. Bahkan walaupun dia mengenal Sang Buddha dan sudah masuk dalam khotbah Sang Buddha di Samanapala Sutta, kalau orang biasa itu pasti udah sotapana. Dia dapat pembicaraan dari Sang Buddha kayak gitu. Karena keyakinannya langsung tumbuh. Tapi karena dia sudah bikin kesalahan besar, ya dia dengan berat hati melewatkan kesempatan besar itu. Jadi meskipun dia menyokong dengan tanda petik kepada sangga, tapi kita lihat sangganya ini bener apa kagak. Kalau sangganya modelan Dewadatta, ya lebih baik jangan kayak gitu kan. Karena nggak menutup kemungkinan Dewadatta itu masih meninggalkan bibit-bibitnya di keadaan saat ini kayak gitu. Seperti itu. Makanya tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Seperti itu. Ya, oke kok. Itu kan terkadang kan gini, sangganya benar ya, organisasi sangganya benar. Cuman personalitinya yang kadang kita tahu kurang benar. Tapi juga kita lihat bahwa di masyarakat orang-orang yang seperti ini malah lebih banyak disokong di masyarakat. Faktanya seperti itu kayak gitu tuh. Nah, apakah kalau misalnya hal yang kayak gitu, kalau misalnya tadi kata Koko tadi bilang dia harusnya panarawa, tapi ya kenapa di masyarakatnya masih kayak gitu tuh kenyataannya bahwa dia melanggar kayak gitu. Itu gimana? Kalau karena umatnya kita yang melihatnya kan kita tahu bahwa itu salah, tapi kenyataannya orangnya masih ada kayak gitu. Gitu. Iya, jadi gini, kita perlu
perlu kita ketahui dulu kalau secara teori modern itu ada beberapa orang yang mohon maaf aja, baik itu biku ataupun bukan biku, baik itu dia petapa atau bukan, ada beberapa orang punya kepribadian narcissistic NPD ya, narcissistic personality disorder, dan cenderung dia punya kepribadian Machiavellism, yang mana kalau dua kepribadian ini berkombinasi kepada satu orang, dia akan menjadi orang yang haus akan popularitas, haus akan pembenaran publik, dan juga balik lagi pintar memanipulasi keadaan. Situasi yang sama ini juga terjadi di era Dewadatta, gitu kan. Dewadatta waktu lagi jaya-jayanya itu banyak pendukungnya, bahkan pendukungnya lebih banyak daripada Sang Buddha. Kala itu saja raja aja ngedukung dia, gitu. Raja Ajata I, Sang Buddha tidak didukung, seperti itu. Kenapa? Karena dia balik lagi Dewadatta itu kepribadiannya NPD, narcissistic personality disorder, dan juga dia punya kecenderungan Machiavellism. Dia mampu untuk memanipulasi keadaan. Makanya dia mulai dari bikin Gajah Nalagiri jadi mabuk lah, berusaha membunuh Sang Buddha dengan jatuhin batu gede dari bukit Gijakuta lah, segala macam. Itu dia NPD-nya dia itu Machiavellism-nya di situ, kayak gitu. Dan gak menutup kemungkinan bahwa orang-orang dengan kepribadian seperti itu, karena dia ingin menonjol di depan publik, maka dia akan menjadi lebih beken, lebih sohor, kayak gitu. Kenapa? Karena dia berusaha memunculkan kayak gitu. Makanya di Dhammapada itu ada satu perumpamaan gitu. Kalau hati jahat itu tidak akan tampak karena dia tersembunyi bagai anak panah di malam hari. Hati yang jahat loh ya. Tapi kalau personanya dia atau kepribadian topengnya dia itu dia akan coba tunjukkan di medsos apalagi. Ya, kita di medsos boleh-boleh saja mengaku sebagai trainer, motivator, apa segala macam dengan pangkat ini itu dan sebagainya. Salah nggak salah, siapapun juga boleh kayak gitu. Cuman ingat aja apapun itu harus kita pertanggungjawabkan kayak gitu kan. Dan kita juga tidak boleh gampang percaya dengan profil apapun yang muncul di permukaan seperti itu. Karena belum tentu menjadi jaminan orang tersebut moralnya baik seperti itu. Apa yang nampak di permukaan itu bisa dikatakan cuman belum tentu menjadi refleksi dari dalam. Bisa aja itu hanya pantulan atau kiasan yang mencoba menyembunyikan sesuatu di dalam yang lebih dalam lagi, kayak gitu. Sebagai contoh, kita lihat orang biasa-biasa aja, orangnya pendiam, tahu-tahu dia mohon maaf aja teroris, seperti yang banyak terjadi di TV itu kan. Kalau teroris ditangkap, diwawancara, enggak Pak, dia orangnya pendiam kok, rajin ibadah dan sebagainya. Ternyata dia adalah pelaku kejahatan, pelaku kriminal, seperti itu. Dan lagi-lagi kita tidak bisa percaya dengan perilaku seseorang dari luarnya aja. Mengenai orang itu mendapat lebih banyak sokongannya karena dia lebih banyak show off, kayak gitu. Makanya ini yang patut kita tanamkan ke dalam umat-umat kita. Orang yang sudah boleh dikatakan lebih dewasa dalam, saya nggak bilang lebih suci lah ya, atau saya tidak bilang lebih bijaksana, saya cukup bilang lebih dewasa dalam beragama gitu ya, dalam beragama Buddha sekalipun gitu. Orang yang lebih dewasa dalam beragama itu dia tidak akan show off, kayak gitu. Tanda dia dewasa dalam beragama, tanda dia lebih dewasa dalam bersikap, dia nggak akan dengan gampang show off. Kalaupun dia menunjukkan diri dia itu sebatas untuk pertanggungjawaban kepada publik, intinya kayak gitu. Misalkan saya juga adalah tipe orang yang suka mendapat sokongan dari umat-umat gitu ya, karena kan saya juga seorang biokong gitu ya, dan nggak mungkin kalau punya bio itu pengelolaannya nggak butuh dana, pasti butuh yang namanya dana, dan ada simpatisan yang ikut kontribusi di dalamnya seperti itu kan. Tapi saya menunjukkan itu di media sosial saya tujuannya bukan untuk show off, melainkan untuk pertanggungjawaban kepada publik gitu. Jadi saya melihat orang-orang yang ada gitu ya, baru dapat dana dari si Anu, wah dananya gede, terima kasih Pak Bos dan sebagainya, dipuji-puji di medsos itu sampai terlalu berlebihan.
Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang tersebut belum dewasa secara beragama. Seperti itu. Dia beragamanya belum dewasa. Dan makanya kedewasaan kita untuk di dalam ranah keagamaan ini, nggak usah ngomongin kebijaksanaan dulu lah, terlalu muluk mungkin ya. Kedewasaan bersikap, kedewasaan berperilaku, yang mana sudah tahu mana baik mana benar, mana sudah tahu bagaimana bersikap, ini susah dan ini perlu dibangun. Yang pertama, kita perlu membangun kedewasaan orang-orang yang ada belajar dhamma dengan kita. Kedua, juga harus mengajarkan kepada mereka apa yang nampak di dalam permukaan itu belum tentu isinya sama persis, bahkan bisa jauh berbeda. Kalau saya, ini mohon maaf agak melenceng sedikit. Kalau saya mau meminjam perkataan filsuf lain, ya anggaplah Lao Tzu gitu ya. Lao Tzu itu bilang, kebijaksanaan yang tinggi itu bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Sementara kebijaksanaan yang terlihat rendah, ya cuma segitu-gitu aja kayak gitu. Maksudnya apa? Orang yang mengaku bijaksana, tinggi, segala macam, itu menunjukkan dia punya kesombongan kayak gitu. Sementara kalau orang itu kebijaksanaannya rendah, ya udah kelihatan gitu dari perilakunya sehari-hari kayak gitu. Dan orang yang menurut Lao Tzu sendiri, ini menurut Lao Tzu ya, orang yang tidak bijaksana atau berkepribadian rendah itu hobi berebut, kayak gitu. Hobi untuk menonjolkan diri. Orang bijaksana enggak, kayak gitu. Nah balik lagi kalau kita tarik ke konsep agama Buddhanya gimana? Ada yang namanya mana pembandingan diri, ada 9. Saya lebih tinggi, kamu setara, saya lebih rendah, seperti itu. Dan kalau kita bagi 3 kali 3 kuadran itu jadi 9 kuadran. Oh saya lebih rendah, dia mah lebih rendah. Oh saya lebih rendah, dia mah agak tinggian. Oh saya lebih rendah, dia paling tinggi. Oh saya sedang, dia lebih rendah. Oh saya sedang, dia sedang. Oh saya sedang, dia lebih tinggi. Oh saya lebih tinggi, dia lebih rendah. Oh saya lebih tinggi, dia sedang-sedang aja. Oh saya tinggi, dia juga tinggi. Jadi 9 kuadran. Kita tuh punya pembandingan 9 pembandingan kayak gitu. Dan secara nggak langsung pembandingan diri ini itu juga adalah kotoran batin. Yang mana ini juga harus disingkirkan kayak gitu. Dan minimal meskipun kita belum bisa singkirkan, tapi minimal kita bisa kontrol. Gitu. Dan ini menunjukkan apa kalau kita bisa kontrol? Kita punya kedewasaan dalam beragama. Gitu. Dan mohon maaf aja, tidak menjadi jaminan meskipun orang itu terkesan luhur dengan praktiknya, dengan pengetahuannya, dengan teori-teori yang dia punya, atau dengan penampilan dia, dan atribut dia yang ada di masyarakat itu menjadi jaminan bagi kedewasaan dia beragama, belum tentu. Gitu. Harus hidup bersama-sama dengan dia, dengan hidup bersama-sama dengannya, maka kita bisa tahu orang tersebut berperilakunya bagaimana, benar apa enggak, kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya kok. Cek. Ya, kok kalau misalnya gitu aku mau nanya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai dana, jadi apa yang paling mulia, yang paling tinggi jadinya? Oke, jadi kalau kita mengacu kitab Dhammapada gitu ya, Sabadahanam, Dhammadanam, Jinati, tentu yang paling tinggi adalah Dhammadana. Tapi kesempatan untuk melakukan Dhammadana tidak selalu ada. Ada satu kata yang saya ingat yang terpenting ketika kita melakukan pemberian atau kita memberi dana, motivasi pikiran kita yang kita harus bisa kontrol gitu ya kan. Karena ada 2 faktor pemberi dan penerima. Anggaplah kalau pemberi kita tidak kalau penerima kita tidak bisa kontrol jamin 100%. Karena meskipun kita selidikin 100% bagaimana, tetap aja mungkin ada kecenderungan kita hilaf gitu ya, lolos daripada penyelidikan kita. Nah, dari faktor penerima ini kita mungkin tidak bisa kontrol 100%, tapi dari faktor pemberi kita ada satu sutta tentang berdana, apa yang paling tinggi. Sang Buddha bilang dana itu yang paling tinggi motifnya adalah cita langkara, cita parikara.
Apa itu cita langkara, cita parikara? Cita langkara, cita parikara itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai perhiasan dan pelengkap pikiran. Bahwa kita ini melakukan dana itu tujuannya untuk menghias kita dan melengkapi pikiran kita. Agar apa? Agar pikiran kita terhiasi dan lengkap dengan perbuatan baik. Nggak lebih dari itu. Kayak gitu. Jadi semata-mata untuk menghias pikiran kita agar pikiran kita itu menjadi luhur. Kayak gitu. Demi tujuannya menjadikan pikiran kita lebih luhur. Sehingga apa? Perilaku kita secara tidak langsung dengan kita banyak berdana otomatis akan mengikis keserakahan, mengikis kedengkian, membuat kita lagi lebih penuh dengan cinta kasih. Itu kan adalah hiasan pikiran kayak gitu. Secara tidak langsung kita menghias pikiran kita menjadi lebih luhur. Dan kalau kita kaitkan dengan teori modern kayak gitu ya, kita tahu lah teori psikologi behavioristik gitu ya, bahwa bagaimana orang berperilaku, apalagi psikologi sosial gitu ya kan, ala-ala Albert Bandura gitu ya. Perilaku seseorang itu didapati dari apa? Dari mereka tiru kayak gitu kan. Nah, dari dia meniru siapa? Meniru orang-orang yang bisa dia tiru, kayak gitu. Kalau kita memberikan sampel yang baik, kita berdana dengan tulus dan sebagainya, sebenarnya nggak perlu kita tulis NN juga nggak masalah. Namanya kita mau pati dana dan segala. Yang penting kita rutin dan kita lakukan itu tulus, bukan tujuan untuk mencari nama. Dan itu secara otomatis akan dicontoh oleh orang lain seperti itu. Perbuatan baik ini akan dicontoh dan kemudian menjadi semacam role model gitu ya bagi orang-orang untuk berdana dengan cara yang benar. Makanya perbuatan baik itu akan kemudian menjadi berdampak besar, implikasinya besar. Kenapa? Karena bisa menuntun orang lain jadi ikut berbuat baik dengan cara yang benar. Seperti itu. Makanya kalau kita mau bikin perbuatan baik dan perbuatan baik itu mau bermanfaat bagi diri kita, saran saya adalah kita tidak bisa menjangkau 100% aspek penerima, tapi kita bisa di aspek pemberi. Kita harus lakukan tujuannya yaitu cita langkara, cita parikara. Nggak usah muluk-muluk untuk nyari dana, untuk cari nama dan sebagainya, nggak usah. Saya ingat ya, sebenarnya memang kita nggak bisa salahkan ini kemauan orang itu duitnya mau dipakai buat apa dan sebagainya, terserah. Itu keputusan dia. Tapi ada di beberapa tempat uang itu dipakai, ya mohon maaf aja, kita ambil kelenteng, tapi kelenteng mana, kuil mana saya gak usah sebut gitu kan. Dia beli lilin berkati-kati begitu besar gitu ya. Ya itu wujud bakti dia lah kepada tokoh yang dipuja di sana gitu kan. Atau enggak dia ikut waisakan atau dia ikut katinaan, dia beli paket yang paling mahal kayak gitu kan. Tapi kemudian dia pamer gitu ya, tujuannya buat pamer nih, gue mampu loh, gue bisa beli ini gitu. Saya mampu, saya bisa beli ini. Dan nama dia dipampang besar-besar kan di paket tersebut atau di lilin tersebut atau di gedung tersebut gitu. Dan orang itu jadi sangat sombong. Nah itu yang kita nggak inginkan dari berdana itu seperti itu. Karena apa? Cita langkara dan cita parikaranya nggak dapat. Dan otomatis hasil daripada perbuatan baik ini malah berkurang. Bahkan efeknya malah buruk. Kita bisa cek dalam diri kita. Apakah dari dana tersebut malah hasilnya kebahagiaan atau kesombongan yang tumbuh? Kalau kesombongan otomatis dana ini buahnya menjadi lebih kecil dan implikasinya untuk kita mencapai padamnya nafsu atau nibbana itu semakin kecil. Kayak gitu. Makanya kalau target saya, kalau memang kita mau pinjam kosakata agama lain kita sebut ikhlas, kalau kita bilang ya bukan buat ikhlas aja. Ikhlas itu sesuatu yang berbeda, itu tentang kerelaan, tapi ini lebih ke dampak gitu kan. Tentang dampak. Bagaimana dana perbuatan baik kita yang kita lakukan itu bisa berdampak bagi perkembangan batin diri kita sendiri. Makanya targetnya adalah cita langkara dan cita parikara. Untuk menghias dan mempercantik pikiran. Dengan pikiran yang cantik, pikiran yang terhias dengan perbuatan-perbuatan baik akan mendukung kita lebih semangat dalam melaksanakan praktik Buddha Dhamma. Seperti itu kok. Ya, oke. Berarti mungkin lebih ke ini ya, kok ya. Kalau untuk yang praktek dhamma dana dan juga mungkin pengembangan batin juga bisa berpengaruh. Jadi kita bisa tahu yang mana yang sebaiknya kita sokong kayak gitu tuh. Apakah murni sesuai dengan Buddha Dhamma Sangha atau enggak kayak gitu ya. Karena ya saya bilang tuh kalau di daerah sini bahkan bikunya bisa ke mall kayak gitu tuh. Gitu tuh. Ya gitulah kurang lebih gitu tuh.
To be honest, ini saya sekedar sharing deh ya. Mereka yang ada di kehidupan monastik saat ini, baik itu di agama Buddha sendiri maupun di agama lain, karena ingat ya, kehidupan pertapaan itu bukan hanya ada di agama Buddha saja. Yang beragama lain pun juga ada juga yang menjalani kehidupan seperti itu. Hanya saja banyak juga di antara mereka yang ternyata setelah masuk sana kok malah lebih hedon daripada kita, yang umat awam biasa. Bahkan saya pernah ketemu satu orang filsafat gitu ya. Dia bilang sama saya, kalian itu yang berumah tangga justru lebih hebat dari mereka. Kalian tuh mikir buat apa? Buat makan besok apa? Buat makan besok dapat duit enggak? Gimana caranya bertahan hidup? Dan kalian masih sokong mereka gitu loh. Sementara mereka, dia tinggal, mohon maaf aja, bisa ke mall, bisa enak jalan-jalan, dapat sokongan lagi dari umat. Kalau dia latihannya benar-benar sih beda cerita ya. Karena otomatis dengan latihannya benar-benar kan ada pertanggungjawaban moral yang harus dibayarkan. Ini dia tinggal minta, udah tinggal minta, mau enaknya saja kayak gitu, nggak pusing mikir besok kagak makan, bahkan kehidupan terjamin, kalau sakit pun ada yang biayain gitu kan. Tapi perilakunya lebih hedon daripada kita yang umat awam. Jadi kenapa nggak sekalian balik lagi aja gitu? Makanya jangan, si orang filsafat itu bilang ke saya, jangan sekali-kali ngeremehin umat awam itu lebih kacangan daripada orang yang melepaskan keduniawian apapun agamanya, dia bilang. Karena ternyata mereka itu lebih berjuang, mereka itu lebih merasakan pahit, lebih merasa manis getir asamnya kehidupan daripada mereka yang cuma numpang hidup dari agama aja. Karena memang di lapangan itu gak gampang. Pun mereka bisa, itu bukan tinggal ada persoalan kayak gitu. Persoalannya lebih besar, lebih kompleks. Dan Sang Buddha diri pun mengakui di dalam Anguttara Nikaya 3 titik berapa saya lupa, dan bahwa kehidupan sebagai biku itu adalah kehidupan peminta-minta. Ini mohon maaf saya agak menyerempet ke agama Buddha gitu ya, karena memang ada sutanya. To be honest, di dalam suta itu disebutkan bahwa kehidupan sebagai biku itu ya sebagai peminta-minta, penghidupan paling rendah. Tapi kita di masyarakat itu mengizinkan kala itu. Karena apa? Karena dianggap bahwa dengan melakukan tersebut diharapkan kita bisa melihat akhir daripada penderitaan. Kayak gitu. Kita bisa melihat akhir daripada penderitaan. Dan sialnya adalah, apa sialnya? Banyak yang menyalahgunakan itu. Gitu. Konyolnya banyak yang menyalahgunakan. Baik itu di zaman Buddha ataupun di masa sekarang. Kayak gitu. Karena enak jadi biku, tinggal minta keliling dana gitu kan, tiap hari pindah patah. Kalau di zaman Buddha ya, nggak usah bertani, nggak usah bekerja, nggak usah bayar pajak sama raja. Mau sakit diobatin jiwa. Kenapa? Catu pacaya nggak pernah kekurangan. Kayak gitu. Apa-apa dapat gitu. Apalagi kita nebengnya bareng-bareng si wali gitu. Yang mana si wali itu selalu kebanjiran makanan dan catu pacaya. Makanya sebenarnya jadi biku di zaman Buddha tuh enak gitu. Saking enaknya ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu untuk apa? Untuk menumpang hidup. Di zaman sekarang juga ada nggak ada kayak gitu. Nah makanya kembali lagi kalau kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, jangan berkecil hati. Karena apa? Belum tentu mereka yang sebagai orang yang telah meninggalkan rumah benar-benar meninggalkan rumah. Kadang-kadang cuma keterangannya aja benar-benar meninggalkan rumah untuk melakukan pertapaan, tapi ternyata kehidupannya lebih hedon daripada kita. Kayak gitu. Belum tentu menjadi jaminan orang yang memakai jubah itu benar-benar seorang petapa. Dan juga belum tentu menjadi jaminan bahwa orang yang berpakaian kaos poblong atau kaos biasa itu hatinya lebih murni atau lebih murni daripada petapa yang pakai jubah tapi hatinya tidak ada di sana, seperti itu. Makanya kita tidak bisa menilai atribut seseorang dari pakaian dia. Beruntung aja dalam doktrin agama Buddha, dalam ajaran agama Buddha itu Sang Buddha mengkategorikan 4
kesucian Arya Sangga itu tidak harus dia sebagai biku. Ada juga umat awam yang bahkan mencapai sucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat gitu kan. Kalau Sotapana contohnya kayak siapa? Anatamidika dan kawan-kawannya serta anak-anaknya, Wisaka dan sebagainya. Terus bahkan si Sarakani yang pemabuk itu juga pada endingnya mencapai Sotapana dengan menjalankan ajaran Buddha. Anagami contohnya adalah Gatikara, Arahat adalah bahia kulit kayu. Jadi semua itu ada potensi gitu. Dan untungnya di dalam ajaran Buddha, Arya Sangga itu adalah persaudaraan makhluk suci, bukan persaudaraan biku-bikuni suci saja seperti itu, tapi juga makhluk suci terlepas itu umat awam atau biku. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, tes. Ya kok ini karena sudah belum ada yang bertanya lagi kok ya. Mungkin kita akhiri sampai di sini ya kok ya. Mungkin Ya, boleh buat closing statement atau kesimpulan kok mengenai acara kita pada malam hari ini, Ambalatika Rahul Lowada Sutta. Silakan Komaja Putra. Ya, kesimpulannya gini. Kalau kita amati dari awal sampai akhir, Rahula ini sedikit banyaknya telah memberikan kepada kita satu peninggalan gitu ya. Peninggalannya apa? Peninggalannya adalah ajaran bagi kita semua untuk ngaca. Mohon maaf aja, Sutta ini sebenarnya kalau kita baca dengan teliti, itu Sang Buddha itu memberikan pesan setengah satir gitu ya kepada Rahula. Anda ngaca gitu loh. Ngaca, refleksikan perbuatan Anda gitu kan. Setiap perbuatan yang kita lakukan kita refleksikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kembali menganalisa, mengevaluasi apa yang kita lakukan ini dampaknya seperti apa. Baik itu sebelum, saat, dan setelah melakukan perbuatan tersebut. Apakah berdampak baik atau tidak baik bagi diri kita sendiri, orang lain, ataupun kedua-duanya. Dan juga di Sutta ini juga kembali Buddha tegaskan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan kebohongan maka tidak ada perbuatan buruk yang tidak akan dia lakukan. Kalau orang sudah terbiasa berbohong, perbuatan buruk apapun pasti akan bablas dia lakukan. Makanya Sutta ini juga kembali mengajak kita semua untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kebohongan yang disengaja. Seperti itu. Jangan kita membuat alasan, itu bohong putih, itu bohong hitam dan sebagainya, dikotomi seperti itu tuh nggak ada, kayak gitu. Itu balik lagi kembali kepada komitmen kita mau apa tidak untuk tidak berbohong seperti itu. Dan perbuatan itu apabila kita lakukan dampaknya seperti apa, kayak gitu. Bahkan satu kebohongan yang disengaja itu dampaknya bisa lebih besar. Tapi bukan berarti kita menyampaikan fakta dampaknya juga baik-baik saja, belum tentu kayak gitu. Makanya baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif, kita tetap harus evaluasi dari hal ini. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain juga baik. Seperti itu. Dan juga belum tentu hasil atau implikasi daripada perbuatan itu baik. Seperti itu. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih buat Romo Majaputra Kurniawan atas waktunya. Ya, baik Romo Ramani, Bapak Ibu semua, semoga semua yang sudah di-sharingkan pada hari ini memberikan dampak positif untuk kita. Semoga kusala karma kita, karma baik kita semakin berbuah, dan semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada teman-teman, sanak keluarga, semua makhluk dari alam petasta para dewa. Semoga semua berbahagia. Satu. Ya, baik Romo Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita akhiri dengan membacakan Patita Limpahan Jasa. Ya, silakan operator. Ya, Romo, izinkan saya membacakan Patidana ya, Romo ya. Ya, silakan. Ya, baik. Hendak mayang Patidanang Bak Namase Punya Siddha Nikatasa Yananya Nikata Nikme Tesan Cabagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawandaca Mai hang mata pita dayo dit ame capya dit awa
ane majata werino sattatit anti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sang saranta bawa bawe nyatang ye pati dan name anumodan tutte sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sape sata sadahontu awera sukajiwino kema padan cepap pontu te sasi ang supa. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih untuk Romo ya atas waktunya. Semoga kita semua dapat memetik makna pada hari ini. Baik, mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Sabda tata bawantu sukitata. Semoga semua itu berbahagia. Satu, sabdu, satu. Ya, sekali lagi, Romo Majaputra Kurniawan, ya terima kasih atas kehadirannya. Oleh karena itu, kami segenap kru kerabat kerja Dhamma Sekacau Online undur diri dan sampai jumpa di Dhamma Sekacau Online berikutnya. Satihotu, Namo Buddhaya. Silakan. Namo Buddhaya. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua ya. Berikut sampai jumpa di Dhamma Sekacau Online berikutnya. Terima kasih Romo Majaputra. Semoga nanti kita diskusi juga nanti.